Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. How are you all? We are fine. Okay, good. Okay, today we are going to talk about asking for and giving advice. Big question: what is asking for and giving advice? For the further explanation about asking for and giving advice, we are going to next slide. Jadi untuk asking for dan giving advice, detailnya nanti kita akan lihat di slide berikutnya ya. Okay, there are three keywords that we are going to understand well. Jadi ada tiga kata kunci yang harus kita pahami secara utuh. Yang pertama itu asking for. Nah, jadi first keywordnya, kata kunci pertama yang harus kita pahami secara diksinya itu adalah meminta, asking, ask, ya, asking. Kemudian yang kedua itu advice, ya, advice, nasihat. And the last one yang terakhir itu adalah giving ataupun memberi. Oke. Dan untuk detailnya terhadap definisi daripada asking and giving for advice ini adalah seperti yang ada bisa lihat, ya. Jadi asking and giving opinion is the way that someone does ask and give opinion to other people when performing daily activities. Jadi kalau diinterpretasikan ke dalam bahasa Indonesia, meminta dan memberi saran merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk meminta dan memberi pendapat kepada orang lain saat melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi asking for and giving advice ini sebenarnya nanti kita temukan di setiap hari, ya, di daily activity kita atau di aktivitas sehari-hari kita tanpa kita sadari, ya. Oke, kemudian yang berikutnya, nah, di sini there are three main things that we are going to focus. Jadi ada tiga kemudian pertanyaan utama yang akan kemudian kita akan detailkan pada meeting class hari ini. Pertama itu adalah ways of asking for advice, ya. Jadi pertama itu cara-cara kita meminta nasihat. Jadi ada cara-caranya, ya. Gak bisa kemudian kita memberikan nasihat kepada orang lain itu ya sembrono ataupun informasi atau informasi tidak jelas. Kemudian yang kedua itu adalah ways of giving advice, ya, cara-cara memberi nasihat. Kalau yang pertama itu meminta, kedua ini memberi. Kemudian yang the last one is reacting to the given advice, jadi respon. Ya, jadi kita memiliki respon nanti, ya. Jadi nanti ada di slide yang terakhir nanti ada respon yang positif, ya, ada yang respon negatif, sama ada yang respon kemudian nanti harus uncertainty, ya, atau yang tidak jelas. Lalu kan nanti ada yang joking kayak gitu kan, ya. Oke, next slide-nya. Jadi salah satu yang menjadi fokus kita itu adalah yang di slide ini, ya. Yang pertama itu adalah advice. Advice means that nasihat, ya. Kategorisasi daripada word formation-nya itu adalah noun, ya, kata benda. Jadi advice. Kemudian yang second-nya itu adalah advice, ya. Jadi itu pronounce last word S-nya, Z, advice atau menasehati, ya. Contohnya, to give somebody advice, ya, memberikan seseorang nasihat. Jadi advice-nya itu posisinya sebagai noun, objek kalau di struktur pola kalimatnya, ya. Kemudian yang kedua itu adalah to advise somebody, untuk menasihati, ya, seseorang. Sehingga jelas sekali perbedaannya. Kalau advice yang di atas itu sebagai noun, ya, nasihat, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nasihat, kalau ada namanya itu berarti verb, ya, kata kerja. Oke, paham di sini, ya? Oke. Yang pertama, seperti yang di slide berikutnya tadi yang tiga main time that we are going to talk. Jadi ada tiga hal utama yang kita akan diskusikan. Yang pertama itu asking atau ways of asking for advice. Di sini ada tiga kemudian yang kita gunakan. Pertama itu adalah what do you suggest? What do you suggest? Apa yang Anda sugestikan atau apa yang Anda sarankan, ya. Kemudian yang kedua, what do you advise me to do? Apa yang Anda nasihati saya untuk saya lakukan, ya. Yang terakhir, what do you think
what do you think I should do? Menurut Anda, apa yang harus saya lakukan? Ya, yang ketiganya juga ada 3 cara untuk kemudian kita meminta nasihat kepada orang lain. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi, I am always tired. I don't know what to do. Jadi saya selalu merasa capek atau lelah. Ya, I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sehingga kita munculkan kemudian what do you suggest? Ya, apa yang harus dilakukan? Oke? Kemudian yang kedua itu I always have splitting headache. What do you advise me to do? Ya, jadi yang merah itu bentuk daripada respon. Ya, nanti saya merahkan. Oke? Kemudian the last one, yang terakhir itu adalah I'm gaining a lot of weight. What do you think I should do? Ya, saya mendapatkan masalah yang lebih berat. What do you think I should do? Apa yang Anda pikirkan yang harus saya lakukan? Lalu menurut Anda apa yang saya harus lakukan? Begitu. Ya, jadi kata kuncinya itu seperti itu saja. Kita meminta nasihat 3 caranya. Oke? Yang B-nya itu adalah asking for advice. What would you do? Ya, ya. Contohnya di sini, I'm lonely, I cannot make new friends. Jadi saya merasa kesepian dan saya tidak bisa mengajak teman atau saya tidak memiliki teman. Sehingga bahasa yang kemudian kita bisa gunakan itu adalah what would you do if you're me? Apa yang akan Anda lakukan jika Anda itu saya? Ya. Kemudian terakhir, my best friend is lying to me. Teman baikku berbohong kepada saya. Ya. What would you do in this situation? Apa yang Anda lakukan dalam situasi ini? Ya. Nah, yang kedua itu giving advice, memberi nasihat. Ya, ada 2 cara. Yang pertama itu assumption ending in gerund. Ya, ini saya yakin bahwa beberapa mahasiswa pernah mempelajari tentang gerund. Apa itu gerund? Kata kerja yang diakhiri sama ing. Contohnya sudah saya taruh, go menjadi going, ya, visit menjadi visiting, sit menjadi sitting, wait menjadi waiting, eat menjadi eating, drink menjadi drinking. Ya, contoh misalkan. Fokus kita terhadap giving advice. Ya. Karena yang kedua itu how about visiting a doctor and getting help, check up. Ya. Bagaimana kalau kita menuju dokter dan kemudian mendapatkan check up yang lebih detail. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah reaksi kita terhadap nasihat tersebut. Ya, jadi E-nya to react positively. Nah, ketika kita merespon secara positif, ya. Oke, contoh kita akan mengutarakan kalimat that's not bad idea. Jadi itu bukan ide yang bodoh, atau bukan ide yang jelek. That's good idea. Itu ide yang bagus. Ide yang bagus. Yang terakhir I like that idea. Saya suka ide tersebut. Ya. Kemudian yang kedua atau B, to show uncertainty. Ya, untuk menunjukkan uncertainty atau ketidakpastian. Yang ketidakpastian. I'm not sure about that. Misalkan ada seseorang yang mengatakan, misalkan contoh ini ya, I lost my pocket in market. Saya kehilangan dompet di pasar. Ya. Kemudian ada seseorang kemudian yang mengatakan, you can ask to Ustaz misalkan. Nanya, mungkin Anda bisa menjadi Ustaz. Jadi tidak sesuai ya gitu. Karena kemudian spontan orang kan mengatakan to show uncertainty. I'm not sure about that. Ya, saya tidak yakin terhadap itu kan ada banyak sekali kan. Contoh di beberapa dusun mungkin yang masih fiktif ya keyakinannya sehingga dari ukur lah gitu. Ya, itu betul lah itu bahasanya. Kemudian ungkapan yang kedua, I'm really sure that would work. Ya, jadi yang terakhir that might work itu artinya oke berjadi. Intinya uncertainty, yang nggak yakin terhadap nasihat tersebut. Yang the last one, ya, nah to react negatively. Ini untuk reaksinya terhadap hal yang negatif. Ya, I don't really like that idea. Misalkan gini, anak dari dia, saya belum nikah. Ya, misalkan ada seseorang kemudian memberikan nasihat, ya, you can go and take me out.
program Get Me Out. Ya, situasinya yang tidak memungkinkan sehingga kita mengungkap saya telat lalu. Kan begitu. Kita tidak terlalu lalu. Kan kekurangannya begitu kan, gitu kan? Ya. Sehingga mungkin salah satu responnya tersebut in that situation, so I already that idea. Yang second one, I can do that. Saya tidak bisa melakukannya. Misalkan my girlfriend lying to me. Cewek saya itu membohongi saya benar sama saya. You can kill her. Anda bisa bunuh dia. I can do that. Nah, jadi dalam situasi-situasi tersebut sebenarnya sangat sering kita temukan. Ya, sehingga saya rasa asking and giving advice ini merupakan suatu hal yang memang sering kita temukan di dunia kita sehari-hari. Ya, dan tak terkecuali respon ada yang positif, ada respon yang memang tidak terlalu meyakinkan, ya, ada bahkan yang terasnya itu adalah respon yang sangat negatif kayak gitu. Atau I can do that. That's kind of like a stupid idea, ya. Bukan biasa bodoh kayak gitu kan. Cewek kita apa namanya cheat ataupun berbohong di belakang kita, di belakang kita, masa kita bukan gitu. Ya, oke, itu saja. Ya, jadi itu saja sedikit pemaparan terhadap materi asking for and giving advice. Oke, next thing that we're going to check your understanding. Jadi hal berikutnya itu adalah kita kemudian ini diskusi ya. Dalam hal ini kita stating some question and answer. Ya, jadi saya mau bertanya kepada beberapa mahasiswa, ya, teman-teman tidak bisa bertanya, ya. Oke, silakan raiskan angkat tangan kalian, ya, jika memang nanti bisa menjawab. Oke, pertanyaan saya itu adalah, what is the differentiation between asking advice and giving advice? Oke, silakan. Oke, kalau asking advice artinya itu meminta nasihat, sedangkan kalau giving advice artinya memberi nasihat. Oke, good job. Give it up. Okay, the last thing I want two university students come forward and perform. Make sure dialogue about asking and giving advice. Ya, jadi sebagai sesi yang terakhir saya meminta dua mahasiswa dan mahasiswi untuk maju ke depan, dua ya. Kalau tiga nanti jauh, dua saja. Dua ya, jika maju ke depan, kemudian buat short dialogue ya, video pendek atau percakapan pendek ya, yang memang kaitannya nanti asking sama giving advice. Oke, bisa? Oke, silakan angkat tangan. Dua orang. Oke, dua. Silakan. Hello, Miss Hawa. How are you today? I'm good, thank you. And you? I'm very good. For now, I want to ask something to you. Why do you look so confused, Hawa? I don't know where I have to continue my study. Do you need my advice? Yeah, I think I need your advice. What do you think I should do? I think you need to recognize yourself. What subject do you like most? I love English so much. What about your hobby? I love to sing Western songs and watch some Western movies. How about your score at school? Which subject got the best score? English. I never got score under 85. That means you have in language intelligence. So I think you should continue your study to English major. Thank you so much for your advice, Kamira. You are welcome. Oke, my good university student. Oke, mahasiswa saya yang bagus, ya, mahasiswa yang pintar. Jadi itu tadi sudah ditampilkan pemahaman daripada asking and giving advice. Jadi first question addressed to Mr. What's your name? My name is Sirajul Janwardi. Mr. Rajul, and he can answer perfectly. And the second section is short dialogue and perform to university students' names. My name is Siti Hawa. Hawa and My name is Ira Supriyani. okay. One small give applause for us. Okay, adding
for this our class. Jadi hanya itu mungkin yang bisa kita diskusikan pada kelas meeting saat ini. Oke, happy weekend and the last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.